Nama saya Sylvian Jai, Prodi Akuntansi. Pertemuan pertama, etika bisnis. Definisi 1. Definisi etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos dalam bentuk jamaknya atau ta'etha berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat yang membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran kegiatan dan praktik tersebut. 2. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis, dan jika suatu bisnis melanggar aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. 3. Etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Artinya, kita memahami jika manusia diberi kebebasan untuk menata dan membentuk tata kehidupannya menjadi lebih baik. Namun etika berlaku di tempat di mana bisnis tersebut berada harus dipatuhi, terutama jika berbisnis tersebut ingin tetap mempertahankan aktivitasnya. Memang manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Ini dapat dilihat dari sisi psikologis, konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. 4. Ruang lingkup ilmu etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah A. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. B. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. C. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. D. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Pertemuan kedua, teori etika bisnis. 1. Teori etika dan perkembangan bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasa yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. 2. Teori etika deontologis. Deontologis berasal dari Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori etika bisnis. Bagian 3. Teori etika teleologis. Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologi, etika deontologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu egois dan utilitarianisme. 4. Teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema moral
terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Pertemuan ketiga, moralitas dan etika bisnis. 1. Definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan tersebut. Istilah moral berasal dari kata Latin mors atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, dan cara kehidupan. 2. Moralitas dan etika bisnis. Dari segi negatif telah melahirkan kasus baru dalam bidang kejahatan, yaitu cybercrime. Cybercrime adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi untuk saat ini dengan memanfaatkan dunia maya sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Contohnya, memindahkan sejumlah dana dari sebuah perbankan ke rekening milik pribadi dilakukan secara ilegal tanpa diketahui oleh pihak manajemen perbankan tersebut. Pertemuan ketiga, moralitas dan etika bisnis. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Salah satu persoalan yang akan timbul dari proses pemilihan tersebut pada saat kepemilikan moralitas sang pemilih adalah rendah, sehingga pemilihan yang diharapkan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Dan itu terlihat pada saat hasil yang telah dipilah tersebut diaplikasikan secara realita. 4. Moralita dan bisnis. Adapun pengertian dari karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Pertemuan keempat, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. 1. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. 2. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah penelusuran masalah, latar belakang, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Maaf, itu tadi pengertian dari keputusannya tadi nomor 1 di kelas penambahan. 1. Untuk memahami secara lebih dalam 4 bentuk pendekatan ini dapat kita lihat di bawah ini. 1. Utilitarian approach atau pendekatan manfaat. 2. Pendekatan individualisme. 3. Pendekatan hak-hak moral dan pendekatan keadilan. 4. Penggunaan pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih komprehensif dan juga fokus, maka kiranya penggunaan pohon keputusan atau decision tree menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Diagram pohon keputusan ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian tidak pasti
melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Dalam membuat pohon keputusan, ada simbol yang secara umum digunakan, yaitu yang berbentuk segi empat, yaitu simbol keputusan. 0 berbentuk simbol kejadian atau tidak, simbol kejadian tidak pasti atau alternatif, dan garis datar yang melambangkan cabang atau penghubung. Pertemuan kelima, etika bisnis dan konsep good konferensi. 1. Definisi corporate governance atau GCG. Adapun definisi GCG dari Gateway Committee yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut. As of the relationship between shareholders, manager, creditor, the government, employees, and internal and external stakeholders in respect to the risks and responsibilities, atau terjemahannya seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Pertemuan kelima, etika bisnis dan konsep good corporate governance bagian 2. GCG dan manajemen perusahaan. Corporate governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan pemegang saham, dan lebih jauh komisaris perusahaan memiliki hak untuk memecat atau menggantikan direksi dan beberapa posisi penting lainnya di perusahaan tersebut, dengan catatan jika pihak direksi tidak mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh pihak komisaris perusahaan. Kondisi seperti ini sering menimbulkan konflik, yaitu konflik antara manajemen dan komisaris. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan pihak manajemen sebagai agen, atau Jensen dan McClain 1976. 3. Agensi teori dan solusi memperkecil timbulnya agensi teori. Agensi teori atau teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan di mana pihak manajemen sebagai pelaksanaan yang tersebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau owner sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner. Sehingga secara umum ada dua yang paling dituntut oleh pihak komisaris perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan, yaitu 1. Profit yang maksimal, dan 2. Kontinuitas perusahaan atau keberlanjutan usaha. 4. Solusi memperkecil agensi teori. Atas dasar pendapat di atas, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperkecil timbulnya dan berlakunya agensi teori ini, yaitu pihak komisaris harus melihat posisi manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam menjaga
dan mempertahankan keberlangsungnya perusahaan secara jangka panjang atau long term. B. Pihak komisaris perusahaan dalam melihat posisi manajemen perusahaan bukan dalam konteks bekerja atau pelaksanaan tugas, namun sebagai mitra bisnis, dalam artian setiap beratnya masalah harus dibagi bersama dan dipecahkan bersama. Bagian C. Pihak komisaris perusahaan dalam mendengar informasi dan analisis dari pihak komisaris independen harus melakukan kaji ulang secara intensif sebagai bentuk tanggung jawab jika keputusan nanti diambil bukan berarti adalah rekomendasi 100% dari pihak komisaris independen. Bagian D. Pihak manajemen perusahaan harus membangun dan memiliki semangat serta loyalitas tinggi kepada perusahaan. Dalam artian maju mundurnya perusahaan memiliki pengaruh pada maju mundurnya tingkat kesejahteraan para manajemen perusahaan. Pertemuan kelima, etika bisnis dan konsep good corporate governance, bagian 5. 5. Etika bisnis dan konsep good corporate governance atau GCG. Pada saat ini, salah satu aturan yang terjelaskan secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk go publik adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip GOT atau GCG. Penegasan ini menjadi jelas pada saat melihat bagaimana beberapa perusahaan sebelumnya yang dianggap bermasalah di pasar modal atau capital market karena kinerja perusahaan rendah atau bermasalah. 6. GOT corporate governance dalam konteks bisnis masa depan. Berdasarkan penjelasan ini di atas dapat dimengerti jika penerapan corporate governance atau GCG bukan sebuah syarat lagi namun sudah kebutuhan pokok untuk harus dilaksanakan. Dari hasil penelitian menyebutkan jika perusahaan multinasional lebih bersungguh-sungguh menerapkan GCG dibandingkan dengan perusahaan domestik, keinginan mereka menerapkan GCG adalah bentuk usaha mereka menghargai tata konsep bisnis modern. Karena bisnis tidak lagi bisa dijalankan secara konvensional seperti dahulu, yaitu pemilik owners memiliki kekuasaan yang begitu tinggi dan dengan mudah memerintah serta memecat setiap agen yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik. Pertemuan ke-6, etika dan konsep corporate responsibility atau CSR. 1. Definisi corporate social atau REC. 1. Definisi corporate social responsibility atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 2. Perusahaan dan prinsip corporate social responsibility atau CSR. Dengan perkembangan yang begitu pesat, itu telah melahirkan dua metode dalam melakukan CSR, yaitu metode cost branding adalah pendekatan top down. Dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Metode Venture Philanthropy yang merupakan pendekatan bottom up. Di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. 3. Manfaat corporate social responsibility atau CSR bagi perusahaan. Manfaat lain yang akan dirasa oleh pihak perusahaan dengan menerapkan CSR berdampak jangka panjang. Salah satunya jika ternyata perusahaan menentukan potensi lain di daerah tersebut
maka masyarakat yang pemerintah di sana akan dengan cepat mendukung keberadaan perusahaan tersebut, seperti perusahaan migas yang beroperasi di suatu daerah di mana selama ini perusahaan ikut melaksanakan kebijakan CSR dan mengembangkan konsep Community Development atau CD. Community Development atau CD dapat berbentuk memberdayakan masyarakat dalam usaha-usaha yang bisa memberi kontribusi bagi perusahaan. Dengan kata lain, diberikan modal bagi masyarakat untuk berusaha dalam berbagai jenis bisnis seperti kerajinan, usaha peternakan unggas, perikanan, dan lain sebagainya. Pertemuan ke-6, Etika Bisnis and Corporate Responsibility CSR bagian 4. Indikator keberhasilan Corporate Social Responsibility CSR dan modal penerapannya di Indonesia. Menurut Dodi Proyogo dan 5 indikator keberhasilan CSR yang dapat dilihat yaitu 1. Secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability dan equity. B. Secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi ke rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. C. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. D. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Bagian 5. Corporate Social Responsibility CSR dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara konsep, kita bisa menemukan hubungan yang erat antara CSR dan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan suatu keinginan membangun tatanan ekonomi masyarakat yang bersifat makmur dan sejahtera, aman serta sentosa, dengan mengedepankan konsep membangun ekonomi yang terencana dan konsisten. Sementara stakeholders ada banyak jenis seperti supplier, pemasok, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat juga terbagi dua, yaitu masyarakat lokal dan masyarakat non-lokal. Sekian presentasi saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kesalahan penyampaian. Terima kasih.